Ratusan dai komunitas yang telah mendapatkan bimbingan teknis oleh Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur kini telah resmi dikukuhkan dan siap hadir untuk mencerahkan dan menggembirakan Muhammadiyah. Sebanyak 266 orang dari Lembaga Dakwah Muhammadiyah Jawa Timur siap dikirim berdakwah ke berbagai komunitas marginal di Jawa Timur. Kesiapan ini terlihat ketika dalam kegiatan pengukuhan dan pembekalan dai komunitas LDK Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur yang dikukuhkan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo pada 6 November 2022. Beragam komunitas di Jawa Timur yang menjadi sasaran dakwah LDK saat ini diantaranya komunitas anak pang, komunitas LGBT, komunitas lapas anak, komunitas ex-PSK, komunitas pemulung, maupun komunitas pengguna narkoba. Ketua LDK PWM Jawa Timur Muhammad Arifin sangat berharap agar para dai yang telah mendapatkan pembekalan mulai dari BIMTEK awal hingga mereka dikukuhkan saat ini dapat memberikan solusi bagi komunitas-komunitas yang butuh pencerahan. Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur pada hari ini Ahad 6 November 2022 telah mengukuhkan 266 dai-daiyah. Jadi dai-dai yang kita kukuhkan pada pagi hari ini memang adalah dai-dai khusus. Mereka punya kemampuan khusus ya di komunitas khusus. Jadi ada mereka fokus dakwah di komunitas anak jalanan, mereka fokus dakwah di komunitas korban narkoba, kemudian dakwah khusus di komunitas PANG, di ex-PSK, dan beberapa komunitas termasuk lapas. Itu kita kukuhkan dengan harapan bahwa mereka itu tetap istiqomah, punya komitmen bagaimana tetap berdakwah dalam komunitas-komunitas seperti itu yang sangat jarang sekali tersentuh oleh para dai-dai yang lain. Ya, jadi setelah pengukuhan ini dengan mereka mendapatkan sebuah sertifikat ya sebagai pegangan bagi mereka, maka mereka dengan harapan untuk bisa fokus untuk melakukan dakwah di komunitas yang mereka tangani ya. Jadi mereka akan punya keahlian sehingga mereka akan fokus di sana. Jadi persoalan dakwah khususnya di Jawa Timur itu sebenarnya masih sangat membutuhkan sebuah pemikiran yang sangat cukup ya. Karena apa? Karena selama ini dakwah itu hanya fokus di mimbar-mimbar. Jadi mereka itu di dalam berdakwah itu hanya fokus di masjid-masjid, di tempat-tempat ibadah. Padahal lahan dakwah kita di luar tempat ibadah itu adalah sangat banyak sekali dan itu harus segera kita tangani. Tentunya itu membutuhkan sebuah pengorbanan ya, membutuhkan baik itu dari sisi ekonomi maupun yang lainnya seperti itu. Jadi sangat membutuhkan sekali kehadiran para dai-dai komunitas di tengah-tengah masyarakat yang ada ini. LDK ini, dai-dai komunitas kita itu alhamdulillah bisa diterima dengan baik. Jadi misalnya kita itu dakwah di komunitas PANG. Kita yang banyak fokus di daerah Tuban itu adalah dakwah di komunitas PANG. Mereka alhamdulillah ternyata justru menunggu kehadiran kita. Mereka selama ini dianggap sebagai sampah masyarakat. Tapi ternyata dengan LDK memberikan sebuah kehormatan ya, itu ternyata mereka itu menerima dengan sangat luar biasa, sangat baik dan akhirnya ikut apa yang menjadi nasihat-nasihat kita dan mereka berhenti dari komunitasnya. Termasuk ketika kita di lapas itu ternyata dari pihak lapas juga menerima dengan baik. Jadi justru di lapas itulah mereka-mereka itu membutuhkan sebuah nasihat-nasihat, sentuhan-sentuhan rohani yang justru itu sangat ditunggu-tunggu. Termasuk di komunitas LGBT, di teman-teman PSK, saudara kita, bahkan termasuk mucikarinya itu rata-rata mereka justru menunggu dari kehadiran kita. Prosesi pengukuhan dipimpin langsung oleh Ketua PWM Jawa Timur Saad Ibrahim dengan membacakan naskah pengukuhan dan menyematkan PIN kepada perwakilan dai dari 38 kabupaten kota se-Jawa Timur menandakan telah resmi sebagai dai komunitas LDK PWM Jawa Timur. Kepala Dinas Sosial Jawa Timur luar biasa, kita beri tepuk tangan.
Pertama, mengapresiasi apa yang telah diinisiasi dan dilakukan oleh lembaga dakwah khusus ini, ya, yang juga didatangi oleh Ketua LDK Pimpinan Pusat, Mas Dr. Muhammad Ziyad tadi itu, ya. Ada beberapa hal yang terkait dengan ini. Yang pertama, memang dalam konteks dakwah itu ada yang harus kita lihat secara khusus, ya, secara khusus, penanganannya pun juga secara khusus. Sehingga juga harus menjadi bagian dakwah kita, dan Muhammadiyah telah merancang ini semuanya. Nah, tentu saja bahwa proses pengukuhan itu tadi ini bagian dari upaya kita untuk melaksanakan dakwah, melaksanakan tabligh tadi. Tentu kita diperintahkan untuk tabligh itu untuk membawa Islam itu ke seluruh kawasan untuk konteks rahmatan lil alamin tadi itu. Maka hemat saya ke depan itu juga di samping menyiapkan dai-dai khusus untuk konteks nasional, konteks lokal, kita juga harus berpikir untuk konteks yang sifatnya global itu. Tentu saja sekarang ini sebenarnya orang dengan mudah dapat mencari informasi-informasi, termasuk informasi pengetahuan mengenai agama-agama ini. Sekalipun begitu akan berbeda kalau kemudian kita bisa berhadapan face to face untuk konteks objek-objek dakwah itu, ya, ke kawasan-kawasan yang tugas dakwah kita itu masih panjang. Dalam konteks yang lebih luas, tentu sekali lagi seperti tadi saya katakan, dalam kaitannya dengan kita untuk menyambut muktamar ini kan memajukan Indonesia dan mencerahkan semesta. Nah, konteks mencerahkan semesta itulah kalau terkait dengan dai-dai khusus ini, kita mesti harus merancang untuk konteks-konteks itu yang bersifat global. Tadi saya sampaikan, insya Allah dengan pertolongan Allah, dengan kita berikhtiar untuk kemudian mengusahakan bisa memiliki apa tadi yang dijual pada kita itu untuk rumah ibadah dari non-muslim itu di Spanyol misalnya, itu salah satu contohnya saja, termasuk ke Australia, ke Republik Cina dan sebagainya itu, karena kekuatan kita sekarang ini ya pada dakwah itu. Kalau dulu pada masa dulu masih ada kut-en-kut, ya, semacam penaklukan yang disebut dengan Futuhul Buldan itu. Nah, sekarang kita tidak punya itu karena sekali lagi dalam konteks kekuasaan kita lemah. Tapi dalam konteks dakwah itu inilah kekuatan kita, dan Indonesia ini bukan dengan cara ditaklukkan, ya, dulunya, tapi dengan cara dakwah. Lalu kita menjadi mayoritas. Maknanya apa? Maknanya di kawasan-kawasan yang lain itu kemungkinan besar dakwah Islam itu belum sampai atau dakwah Islam itu terputus, sehingga kita perlu meneruskan. Saya kira itu. Dan hadirin selanjutnya adalah Turut hadir mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Alwi, sangat mengapresiasi atas gerakan yang dilakukan oleh Muhammadiyah di Jawa Timur, terutama LDK PWM Jawa Timur, dan siap bersinergi terkait program selanjutnya. Yang saya tahu, Muhammadiyah itu adalah organisasi dakwah. Maka sebagai sebuah organisasi dakwah, metode-metode dakwah itu akan selalu muncul di internal organisasi Muhammadiyah. Salah satu yang hari ini dikukuhkan itu adalah dai komunitas. Saya nilai ini sangat bagus karena itu maknanya adalah spesifik. Jadi mohon maaf kalau saya menggunakan istilah dalam kedokteran, ini spesialis, kan gitu. Problem yang dihadapi perlu terapi spesialis. Terapi spesialis itu adalah melalui pendekatan dakwah komunitas. Saya berharap mudah-mudahan ini bisa berkembang dengan pesat, dan dai-daiyah yang sudah
terbina melalui dai komunitas ini bisa langsung terjun ke masyarakat dan dirasakan manfaatnya. Di luar sana banyak butuh dan di sini tersedia. Saya kira itu. Jadi memang sangat dekat dengan tugas-tugas kami, makanya kami mengatakan kami akan membangun sinergi untuk mempercepat penanganan tugas-tugas yang secara kedinasan kami rasakan. Gitu. Jadi Dinsos bersinergi ya? Dinsos akan bersinergi dengan dai-dai komunitas ini. Di sela-sela acara, seluruh dai komunitas mendapatkan suguhan hiburan spontanitas dari salah satu dai komunitas. Muhaimin memberitakan dari Sidoarjo, Jawa Timur.